Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bisalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Asy-syatrusani minal kitab fi zuhdi. Wa fihi bayanu haqiqatil zuhdi wa bayanu fadilatil zuhdi wa bayanu darajatiz zuhdi wa aqsamiha. Wa bayanu tafdili zuhdi fil mat'am wal malbas wal maskan wal asas wa durubal ma'isyah. Wa bayanu alamati zuhdi. Bayanu hakikati zuhdi. I'lam anna zuhda maqamun syarifun min maqamatis salikin. Wa yantazimu hadzal maqam min ilmin wa halin wa amal kasairil maqamat. Lianna abwabal iman kullaha kama qala salaf tarja'u ila aqdin wa qawlin wa amal. Wa ka'annal qawla liduhurihi uqima maqamal hal idh bihi yadharul halul batinu. Wa illa falaysal qawlu muradan li'ainih. Wa illam yakun sadiran an halin sumya islaman walam yusamma imanan. Wal ilmu huwa sababu fil hali yajri majral musmir. Wal amal yajri minal hali majras samarah. Falanazkural hala min kila tarfaihi minal amali minal ilmi wal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syatrusani minal kitab fi zuhdi. Syatar yang kedua daripada kitab pada zuhud, pada penjelasan zuhud. Jadi di awal kitab dilikut, di awal kitab Fakir wal Zuhdi, kalau dijelaskan di Imam Ghazali, cara Allah menyelamatkan siro hamba daripada pengaruh buruk dunia, na dua macam cara haji. Cara yang pertama, nepegat oleh Allah dunianya berjarak dari hamba. Dunianya iplung dari hamba. Cara yang kedua, hambanya yang ijaga jarak daripada dunia. Hamba yang plung daripada dunia. Nah yang nepegat Allah memang dunianya haitim bagi tengok. Si haitim to juga tengok. Haitim tempat ngang tengok. Ada betalit hat pihana ti. Ada betamita tak hamrumpa ti. Memang dunianya ipluang aja dari tengok. Kondisi dunia iplung dari siro hamba, nyan kondisinya geken dengan fakir. Jadi fakir adalah kondisi di mana Allah nepegat dunianya hanto ngang tengok. Yang cara pertama Allah selamatkan hamba dari dunia. Cara yang kedua, sebahagian hamba nepeselamat oleh Allah dari pengaruh dunia dengan gebi kemampuan dan kekuatan jiwa bagi siro hamba untuk dipuji uhdroi, untuk dipluang dari dunia. Dunia iputoroi dengan jih. Tapi jihnya iplung dari dunia. Dunia sid imerapat dengan tengok. Tetapi tanyo menghindar daripada dunia. Kondisi yang keduanya, nyokeh yang geken dengan zuhud.
Menjauh dunia dari tanyo geken fakir, menjauh tanyo dari dunia geken dengan zuhud. Kedua-duanya nama makam tersendiri. Fakir nama makam tersendiri, zuhud nama makam tersendiri. Mai likut kalau dijelaskan oleh Imam Ghazali secara detail tentang seluk-beluk kondisi orang yang haitim mesapat dunia bagian. Sehingga ganyan gudip dalam keadaan fakir. Yang kalau dijelaskan detail di likut oleh Imam Ghazali. Kalau dijelaskan pakiban kelebihan ji, pakiban adab-adab ji dan seterusnya, yang detail kalau dijelaskan. Ini dijelaskan cara yang kedua. Yaitu cara di mana saat Allah uji tanyo dengan mendatangkan dunia badanyo. Saat Allah pumudah dunia yang teruk badanyo. Hingga dia tahu, dia rasa mudah haju. Teruk peng badanyo. Mudah haju tehah pintu rezeki ke gedeo. Mudah haju truk jabatan ke gedeo. Mudah haju truk jah ke gedeo. Mudah haju truk berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia bagedeo. Yang di satu sisi adalah nikmat, tetapi di sisi yang lain, apabila nikmatnya hana tak respon dengan cara yang betul, maka akan mendatangkan malapetaka bagi roda. Sehingga orang yang rusak saat dunia tidak mau berdamai dengan hidupnya, orang yang menjadi rusak saat dunia sudah mendekat dengannya. Orang selamat wate gasien, tetapi rela ke wate na rezeki. Orang yang selamat ke wate mudah rezeki, tetapi rela ke wate fakir. Sehingga mandua boh sifatnya nyan kedua-duanya na potensi menghancurkan dia, na potensi merusak dia. Ada orang te fakir ke? Akai-akai ge sombong hana. Lumpuh bereh itu. Tapi bana rezeki bangkaya kakriat. Bangkaya kasombong. Bangkaya kalale babti mangharta. Nyan tanda orang selamat dari tantangan gasin tetapi hancur dengan tantangan kaya. Tapi na orang sebalik ji. Ngan wate na lah rezeki ke baju-baju ke gede. Masjid jumat ke tembayang jamaah jumat ke dalam kebaikan ke tapi wate kecobaan la Allah duduk geperhut ke. Tengah-tengah napeng ka bangkrut. Tengah-tengah napeng kabeh peng. Ate napeng bunoga ke? Wate hanapeng duduk rela ke? Duduk ka menjadi jahat, duduk ka menjadi purah nanji hanali tawakal, duduk berubah ganyan ka menjadi orang yang dengki ke orang lain. Orang yang tiga kalen gop. Yang berbeda kondisi ngegaknya hanali senang ke dan seterusnya. Yang tanda orang wate tengah itim dunia sajan ganyan selamat ke wate dunianya ka menjauh dari ganyan justru inanlah kehancuran ganyan. Maka supaya dunianya tidak menghancurkan danyo, supaya dunianya merusak cita-cita udip danyo,
baik saat jihna sajandanyo maupun saat jihana sajandanyo. Haina sajandanyo berarti tengah dalam kondisi tanyo berhadapan dengan dunianyo. Tengah na rezeki, tengah na peng dan seterusnya. Atau saat hana jih sajandanyo tengah fakir tu, tengah miskin tu. Supaya kedua-dua kondisinya tidak menghancurkan tanyo, tidak merusak tanyo, maka na cara jih. Nah, cuman cara untuk menghadapi kondisi fakir, kondisi dunia yang menjauh dari tanyo, ya kalau je lah kali ikut. Ino tinggai pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang pakiban cara tanyo bersikap saat dunianya diberikan ke tanyo oleh Allah sebagai ujian, nenekkan oleh Allah, apakah tanyo selamat dengan tanyan atau han selamat. Kiban cara lagi. Maka dijelaskan di ino dalam syatar yang keduanya berkaitan dengan zuhud. Karena dalam sejarah mandua nariwayat ji. Nanti lagi cerita Karun, sahabat Nabi Musa. Ya ingatnya wat tegatin ke? Yang teman-teman Nabi Musa. Menjadi pembantu Nabi Musa, sajian Nabi Musa lebih. Bertiganya selamat ke? Dalam menghadapi kefakiran. Getengah selamat roh ke? Tapi begitu uji lah Allah dengan rezeki. Pegat karunnya ke tirau orang kaya lah Allah. Jid karunnya sebagai penambang emas sukses. Dudukkah berubah? Dudukkah menjadi jahat? Yang pada akhirnya hartanya kemudian menjadi penghancur bagi dia dan dicatat di sejarah karunnya hancur gara-gara harta, binasa gara-gara harta. Cerita tentang Sa'labah. Ada nyanggasin, nyangga. Pengikut Rasulullah, urung setia dengan Rasulullah, urung lam jeroh, mampu menghadapi tantangan kefakiran. Tetapi begitu dicobaan Allah dengan rezeki, begitu dicobaan Allah dengan harta, kemudian beliau berubah. Dan juga sejarah mencatat bahwa Sa'labahnya menjadi binasa disebabkan lehar harta. Dua tokoh yang masyhurnya, mandua hadapi satu kondisi, yaitu kondisi dunia menjauh dari ganyan, tetapi silap langkah dalam menghadapi kondisi yang kedua, yaitu kondisi saat harta mendekat dengan ganyan, tetapi ganyan han mampu menjauh dari harta. Wate harta bijauh rode dengan gede respon yang gede, tetapi wate harta mendekat dengan ganyan hanale gede cara respon yang betul, cara bersikap yang betul. Nyamban. Maka ini pernah tengok oleh Imam Ghazali. Wa fihi bayanu hakikatil zuhdi, dan padanya syatar yang keduanya itu penjelasan tentang hakikat zuhud. Jadi dalam syatar yang keduanya nyoino dijelaskan tentang hakikat zuhud. Kiban le zuhudnya, putra le zuhudnya. Wa bayanu fadilatil zuhdi. Kemudian yang kedua, dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan zuhud. Putra kelebihan ji. Wa bayanu darajatiz zuhdi wa aqsamihi, dan penjelasan derajat zuhud dan segala pembahagiannya zuhud. Kemudian dijelaskan tentang derajat zuhud dan pembahagian-pembahagian ji hidup. Zuhudnya derajat-derajat, zuhudnya tingkat-tingkat. Wa bayanu tafdiliz zuhdi fil mat'am wal malbas wal maskan wal asas wa durubal ma'isyah. Wa bayanu tafsiliz zuhdi, dan penjelasan detail zuhud fil mat'am pada makanan, wal malbas pakaian, maskan tempat tinggal,
asas fasilitas-fasilitas pendukung, wa durubal ma'isyah, dan berbagai macam kehidupan, fasilitas-fasilitas kehidupan yang lain. Dijelaskan detail untuk pakiban cara berzuhud, bab makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas yang lain. Kemudian wa bayanu alamati zuhdi, dan penjelasan tentang tanda-tanda zuhud. Kiban tanda-tanda zuhud. Sehingga jita ukuro tu, jita introspeksi ro tu, lumnyo ka zuhud atau golong. Yang tu dijelaskan sebab-sebab ke. Ini pun dijelaskan bayanu hakikati zuhdi. Ini penjelasan tentang hakikat zuhud. Menjelaskan ini putra le makna zuhudnya ke bepun. Sebab tadi dengar sangat. Zuhud. Putra le zuhudnya. Makan berah tu Imam Ghazali. I'lam anna zuhda maqamun syarifun min maqamatis salikin. Ketahuilah bahawa sungguh zuhud itu sebuah makam yang mulia daripada segala makam-makam orang salikin. Zuhudnya makam yang mulia, yang makamnya menjadi makam yang netempuh le para salikin. Salikin maksudnya orang yang menempuh perjalanan udipnya untuk gemita akhirat. Wayan tadimu hadzal makam min ilmin wa halin wa amal kasairil maqamat. Dan tersusunlah ini makam daripada ilmu dan keadaan dan amal. Makam zuhudnya adalah makam yang syarif, makam yang mulia. Makam zuhud yang mulianya adalah kombinasi daripada lebo hal. Mususun ni daripada leh macam. Yang pertama min ilmin, yang pertama ilmu, pengetahuan. Yang kedua halin, yang kedua keadaan. Keadaan tanya menjadi karakter, pembentukan karakternya, karakter sifat. Yang kedua amal, yang kedua perilaku. Jadi leh macam ilmu, hal dan amal. Nyo dari leh macamnya ke terbentuk makam zuhud. Kasairil maqamat sama sit lagi ketinggalan segala makam-makam. Lagi pula inti. Lagi makam-makam kemuliaan yang lain. Mandum tersusun daripada ilmu, hal dan amal. Masih contoh makam makam tawakal macam contoh yang berau ke makam tawakal. Makam tawakal terdiri dari ilmu, hal dan amal. Makam sabar agen sih terdiri daripada ilmu, hal dan amal. Jadi mandum bermula dari ilmu, ilmunya kemudian membentuk karakter, karakternya kemudian memompa energi untuk berbuat. Jadi memang porah nanji menyebab surah itangin, menyebab surah itangin, bahai tangin, nyo ji tromo ji adalah hal. Ji tromo. Tempat hidupan, ia mugule, ia peluang itangin. Tinggal peluang. Peluangnya adalah amal. Baru itangin peluang, bahan bebetul itu ada tromo. Tromonya han mampu igerakkan itangin tanpa takayuh. Kayuhnya adalah proses ilmu pengetahuan. Jadi dari takayuh kemudian membentuk energi tersendiri, menyebab Honda tagah dapur di mesin membentuk energi, kemudian baru digerakkan. Nah, jadi dalam makam zuhud lagi yang pertama dimulai dari
ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuannya membentuk hal, kemudian halnya baru menggerakkan amal. Hana mungkin jiwa tanya terbentuk tanpa ilmu pengetahuan. Jadi tanpa ilmu pengetahuan hana mungkin jiwanya terbentuk. Jiwa yang tidak terbentuk hana mungkin jiwanya tergerakkan untuk berbuat sesuatu. Hana mungkin dia tergerakkan untuk bersikap dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah midarji. Jadi, berhasilnya sangat tergantung le macamnya. Pakan menan, lianna abwabal iman kullaha kama qala salaf tarja'u ila aqdin wa qaulin wa amal. Karena bahwa sungguh segala pintu-pintu iman seluruhnya sebagaimana barang yang berkatalah para ulama salaf itu kembali ianya karena bahwa sungguh segala bab-bab iman seluruhnya sebagaimana barang berkatalah salaf itu kembali ia kepada lain macam, kembali kepada ila aqdin wa qaulin wa amal, kepada akad, kepada akdinnya kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua kepada qaulin, yang kedua kepada amal. Jadi seluruh bab-bab iman kembali ke lain macamnya. Jadi kepada akad, kepada qaulin, perkataan, kepada amal. Jadi benar akdin, benar qaulin, benar amal. Mengqaulinnya pun maksudnya wa ka'annal qawla lidhuhurihi ukima maqamal hal. Dan seolah-olah qaulin, perkataan, lidhuhurihi, karena zuhurnya perkataan, itu di ukima maqamal hal, itu ditempatkan akan ia pada tempat hal. Jadi qaulin yang dimaksud saknyo ilikut, nyan meno. Yang dimaksud dengan qaulin nyan adalah hal, adalah kondisi dia, keadaan dia. Mampakang gekun dengan qaulin, sebab ini biasa yang lahir dari tutu tanyo adalah atra yang naik dalam. Tanyo biasa ruh tak ceket, biasa ruh tak pegah sesuatu, biasa aja sesuai dengan atra yang na di dalam hati itu. Maka nutkil lisan, ucapan lidah, nyan adalah gambaran dari perasaan hati. Gambaran dari hati, gambaran dari perasaan. Yang terucap dengan lidah, nyan biasa aja sesuai dengan yang na di dalam jiwa ada. Jadi, karena ucapan lidahnya, nyanji idbihi yadharul halal batina. Karena dengannya ucapan itu lahirlah hal yang batin. Karena lidahnya adalah mudhir lil batin. Lidahnya adalah pengungkap yang naik dalam. Tinggal menyelam ilmu usul, tanya belajar tentang bab logat, bab bahasa. Kan bahasanya kan mudhir limuradina. Ini kan sarana untuk mengungkapkan pu yang naik dalam. Yang kejut, dalam fikih kemudian dalam muamalah gesyaratkan benar syarat. Kupu syaratnya sebagai tanda bahwa betul-betul saat tanya melakukan satu akad, bahwa memang akadnya dilakukan sesuai dengan keinginan tanya. Tak perlu barang, pakan perlu akad. Supaya ia jelas diketahui bahawa tanya betul-betul rida tak perlu barangnya. Imiliki barang tanya legop rida tu. Cuman ia atanya jelas diketahui le mandum pihak, maka perlu kepada syarat. Perlu kepada lafaz. Perlu kepada ucapan.
ucapannya fungsinya adalah untuk mengungkapkan atra yang naik dalam. Yang apabila hana tak ungkapkan dengan lisan kan urul itu pu. Jadi pengungkapan lisannya adalah pengungkapan atra yang terkandung di dalam hati itu, di dalam perasaan. Maka berkaitan dengan imannya, nyaniji yang pertama akad, yaitu pandangan-pandangan tanya, iktikad-iktikadnya. Yang kedua adalah qaulin. Yang dimaksud dengan qaulinnya adalah hal, adalah keadaan jiwa tanya. Yang keadaan jiwanya biasa saja terungkap lewat nutkil lisan. Kemudian yang kedua amal, yaitu lewat perbuatan. Jadi fungsi lisan, fungsi qaulin adalah untuk yudhirul halal batina, untuk menampakkan keadaan batin. Wa illa falaisal qaulu muradan li'ainih, dan jika tidak maka tidak adalah perkataan itu dimuradkan bagi innya. Menyokan karenanya yang dimaksudkan, maka qaulunnya nyanjih laisa muradan li'ainih. Hana gak maksudi, hana ya butuhkan lisannya, nutkil lisannya. Menyokan nutkil lisannya sebagai pengungkap keadaan batin. Wa illam yakun sadiran an halin sumya islaman walam yusamma imanan. Dan jika tidak ada ya, itu keluar daripada hal. Menyona tutu lidah, yang ken itu bit dari keadaan batin, nyan sumya islaman, dinamakan akan ia akan Islam, walam yusamma imanan, dan tidak dinamakan akan ia akan iman. Menyo itu bit out dari lidah to, ken itu bit dari dalam, nyan gekun Islam to, hana gekun iman. Bersih ge urung munafik. Urung munafik hanya ucapan lidah saja. Yang ucapan lidah urung munafiknya ken itu bit dari dalam. Sehingga urung munafiknya gehukum Islam, tetapi iji hana gehukum urung meiman. Karena ken ada itu bit dari dalam. Ya, benar. Wal ilmu huwa sababu fil hali yajri majral musmir. Dan bermula ilmu, dianya itu sebab fil hali, pada keadaan, yajri majral musmir, yang berlaku ia pada tempat berlaku musmir, yang membuahi. Wal amal yajri minal hali majra samarah, dan bermula amal itu berlaku ia daripada hal pada tempat berlaku samarah, buah. Jadi dalam konteks zuhudnya, iji rumus gimana? Iji zuhudnya, iji sifat zuhudnya adalah sifat batin. Iji karakter jiwa zuhud. Dari jiwanya ke iji imuboh dalam bentuk sikap dan perilaku. Tetapi bohnya, iji harus itimoh dari bak. Cuman baknya, iji hai timoh geroy. Baknya iji tumbuh dari benih. Dari bibit ji. Nah, sehingga menyata-nyata analogikan, ilmu pengetahuan adalah bibitnya. Musmir. Yang dari bibitnya kemudian tumbuh, setelah tumbuh pada waktunya, dari bibitnya itimoh bak, pada wateji baknya akan melahirkan hasil, akan melahirkan buah. Jiwa tanya umpama tanah. Cok bibit, julok dalam tanah. Bibit yang tempat soalan tanahnya, kemudian haji raya. Wate raya, bibitnya haji himu bungong. Le himu bungong, imu boh. Bohnya umpama amal.
Sifat itu bin amal, itu bit daripada karakter jiwa. Karakter jiwanya pandai tumbuh ji. Karakter jiwanya tumbuh ji daripada ilmu pengetahuan. Falanazkural hala ma'akila tarfaihi minal ilmi wal amal. Maka hendak kamu sebutkan akan hal, akan keadaan jiwa, ma'akila tarfaihi, berserta tiap-tiap dua buah taraf minal ilmi wal amal, daripada ilmu dan amal. Maka inoukunya gejelaskan Imam Ghazali tentang keterkaitan jiwa dengan kedua sisinya. Sisi musmir dan sisi samarah. Sisi bibit dan sisi buahnya. Bibit adalah ilmu, buah adalah amal. Maka ini gejelaskan Imam Ghazali keterkaitan kondisi batin danyo dengan ilmu pengetahuan dari satu sisi, kemudian dengan amal di sisi yang lain. Jadi keterkaitan dijelaskan. Maka gerincikan tu. Ammal halu fana'ni biha ma yusamma zuhdan. Adapun bermula hal, keadaan danyo, karakter jiwa danyo, maka getanyo maksud dengannya hal akan barang yang dinamakan akannya akan zuhud. Ya, jadi atra yang geken dengan hal lilikut, yang gemaksud di sini adalah sifat zuhud. Jadi hal yang geken lilikut, yang geucapkan, yang gejelaskan lilikut, maksudnya adalah yang gemaksud dengan halnya adalah zuhdan, sifat zuhud. Itu sebuah sifat dalam jiwa. Mamputra teman zuhudnya, wahwa ibaratun an insirafir rakbah anisyi ila ma huwa khairun minhu. Dan dianya zuhud itu satu istilah daripada insiraf rakbah, berpaling kegemaran daripada sesuatu kepada barang, dianya barang lebih baik daripadanya sesuatu. Zuhud adalah sebuah istilah untuk menyebutkan kondisi di mana berpaling ketertarikan dari sesuatu kepada yang lain yang lebih baik dari sesuatunya. Kepada sesuatu tanya nak ketertarikan. Tetapi kemudian ketertarikan jiwa tanya berpaling dari tertarik ke sesuatunya, berpaling kepada sesuatu yang lain yang tak pandang yang lainnya lebih good daripada adanya. Ke adanya tertarik. Tetapi duduk berpaling ketertarikan tanya, berpaling jiwa tanya lebih tertarik kat aja. Kenyo tertarik sih, tetapi duduk lebih tertarik kat aja sehingga tak tinggalkan atanya tak pilih kat aja. Fakullu man adalah an syai'in ila ghairih bimu'awadatin wa bai'in wa ghairih fa innama adalah anhu lirakbatihi anhu. Maka bermula tiap-tiap siman yang berpaling ia daripada sesuatu kepada lainnya sesuatu. Bimu'awadatin, dengan cara pertukaran. Wabai'in, jual beli. Wagairih dan lainnya. Fa innama adalah anhu, maka hanya saja berpaling ia jauh daripadanya. Berpaling ia daripadanya. Lirakbatihi anhu, karena rakbahnya seseorang daripadanya. Nya wategeken lagi rumus biasa. Wategeken rakbahan yang tanda pumakna ji tertarik jauh daripadanya. Biasa tebuh makna itu membenci. Tidak menyukai. Hanya rakbah. Rakbah fi yang tertarik. Rakbahan berarti tidak tertarik. Nah. Jadi pumakna zuhud. Makna zuhud adalah kondisi di mana tanyo katruh pada sebuah makam, kegemaran tanyo
beralih dari sesuatu yang tak gemari kepada sesuatu yang lain yang lebih tak gemari. Sehingga dasar ji hatanyo menarik bagi dia. Tetapi duduk hilang ketertarikan tanyo ke hatanyo karena na pula yang lebih menarik bagi jiwa dia. Sehingga setiap orang yang berpaling dari sesuatu kepada yang lain, berpaling dari sesuatu kepada yang lain, nyan bukan bimuawadah wa bai'in wa ghairi, baik ngan getukar, gepublo atau pulain, nyan bisa dipastikan fa innama adalah anhu, pakan berpaling dari atanyo gak pilih hataje lirak batihi anhu, karena hilangnya rasa ketertarikan pada atanyo. Macam umpama nyo sebuah benda. Putnya galak ada katanya. Katakanlah mesinnya kata belah Honda tabo. Duduk nak tukar Honda-nyo, tak tukar dengan Honda-nyo. Nyen wate tak tukar Honda-nyo dengan Honda-nyo, nyen pun tandaji. Tandaji bahawa tanyo mulai kehilangan rasa tertarik dari atanyo, sehingga atanyo berpaling dari atanyo untuk memilih atanyo. Memilih hata baru yo. Dasar ji atanyo nak tagalak mana? Tagalak. Hai minyo hana tagalak ke hana tablo je mun. Dasar ji yo tagalak. Tetapi kemudian karena nalain yang lebih igalak le jiwa tu, lalu berpalinglah kegemaran tayo dari atanyo ke atanyo. Jadi berpaling dari atanyo ke atanyo. Pakan sampai tayak berpaling dari atanyo ke atanyo. Lirak bati anhu. Karena atanyo mulai kehilangan rasa tertarik ke atanyo. Sehingga tayak ganto, tayak pilih atanyo. Ya tak tayak publo atanyo, tablonyo. Tanda bahawa nyo kah kurang menarik. Karena pakan kurang menarik karena kabrat hat menarik ke atanyo. Sehingga gadah tu rasa ketertarikan ke atanyo. Pada prinsip ji nyo tanyo na menarik. Dah bukti ji menarik, menyo hana menarik, ate tapublo hana soblo. Nyo kan, hai mesti barang tanyo nyo hana sogala. Man na urung blo. Hana urung blo. Wate atanyo tapublo na urung blo, tanda bahawa atanyo menarik. Cuman tanyo hana le rasa tertarik kanayo, pakan karena kaitup le rasa tertarik. Ngadayo. Jadi fa innama adalah anhu lirakbatihi an, maka hanya saja berpaling ia daripadanya sesuatu karena rakbahnya seseorang daripadanya sesuatu. Wa innama adalah ila ghairi, dan hanya saja berpaling ia kepada lainnya sesuatu lirakbatihi fi ghairi, karena rakbahnya seseorang pada selainnya sesuatu. Ditinggalkan atra yang kakurung menarik karena lain yang lebih menarik. Ata yang itinggalkannya pakai tinggalkan karena kakurung menarik. Ata yang ipilih barunya pakan purana ipilih hatanyo karena atanyo ka beratat menarik. Kurang ketertarikan katanya atau malah hilang ketertarikan katanya. Dan munculnya ketertarikan kepada ata yang baru, ata lain. Menan. Fahaluhu bil idafah ilal ma'dul an yusamma zuhudan. Maka bermula keadaannya seseorang dengan tanisbah, dengan ta'idafah kepada ma'dul an. Itu dinamakan akan ianya keadaan akan zuhud. Berpaling tanyo dari sesuatu yang kamu mulai gadah rasa tertarik ke atanyan, tanisbah kepada ata yang tak kebahnya, ata yang hanali galak tanyan, tanisbah kepada atanyan, nyan keadaan yang geken dengan zuhdan, geken dengan zuhud. Ya kebah tanyo, hanali tak permen tanyo, hanali tak pegalak dro dekat tanyo, yang geken dengan zuhud. Wabil idafah ilal ma'duli ilaihi yusamma rakbatan wa hubban.
Dan dengan tak idafah kepada ma'dul ilih, dinamakan akannya akan rakbah dan hubban. Dengan tanisbah, tak tinggalkan atau yang tak tinggalkan, gekun dengan zuhud. Kemudian tak idafah kepada atra yang ma'dul ilih, atau yang menjadi pilihan baru. Nyan, gekun dengan rakbatan wa hubban. Gekun dengan rakbah dan cinta. Gekun dengan rakbah. Sehingga untuk contoh dalam ayat. Fa'idha farakta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu rakbah olehmu. Artinya itu tinggalkan yang lain untuk memilih Tuhanmu. Kebah yang lain. Pilihnya. Atau yang tak pilihnya, keadaan tanyo, tak tinggalkan lain, tak pilih atanyo, nyo gekun dengan rakbah dan hubban. Gekun dengan kegemaran dan kecintaan. Tayak kebah atanyo, gekun zuhud. Tayak pilih atanyo, gekun dengan hubban. Gekun dengan hubban. Nah, ino ke baru, menyoik tak pahaminya baru datang hayati. Masa umpama tanya takut. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. A'tini mahabbatuka wa ma'rifatak. Berikan mahabbahmu. Nya tekun mahabbah pu, wate gekun nebri ya Allah gelung mahabbah rone. Nyen mahabbah yang tak maksud pu, mahabbah yang tak maksud benar jadikan tanya oleh Allah. Sirah hamba yang memiliki rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta pu, rasa cinta yang kemudian mendorong danyo memilih Allah dan siap untuk terpilih Allah dan tinggalkan apa saja. Untuk terpilih Allah, siap dan tinggalkan yang lain. Nyo geken mahabbah, geken dengan hubbun. Kondisi ji, hal ji geken dengan hubbun dan rakbah. Ya. Fa'idan yastad'i halu zuhdi marghuban anhu wa marghuban fihi huwa khairun minal marghubi anhu. Maka ketika itu diseru oleh keadaan zuhud akan marghuban dan marghub fih, dianya marghub fih itu lebih baik daripada marghuban. Bicara zuhud, maka tanya membicarakan tentang marghuban, tentang sesuatu yang mulai tidak tergemari, dan bicara tentang marghub fih, sesuatu yang sedang tergemari, yang marghub fihnya khairun minal marghuban, lebih baik daripada marghuban. Benar. Jadi asal bicara zuhud, nyentit bicara na sesuatu yang tertinggalkan dan na sesuatu yang menjadi pilihan. Na yang tak kebah, na yang terpilih. Gara-gara tak pilih hatanyo, tak kebah hatanyo. Ya kebah hatanyo, nyo geken zuhud. Ya pilih hatanyo, geken dengan rakbah wa hubban. Ya, benar. Pakan tak pilih hatanyo, karena hatanyo lebih good daripada hatanyo. Marghub fihnya khairun minal marghubi anhu, daripada marghuban. Ya. Nya segala dah sambung. Nama pom ni kira-kira? Bom. Ya, hanya kabrak bacu. Nyo kan lagi tabu usul. Ka marghub fih, marghuban. Mufhum lah, mufhum leh. Mufhum. Marghub fih lebih good daripada marghuban. Maksud dalam pandangan tanya lebih good marghuban, hanya mungkin tertinggalkan ke? Hai maksud nyo marghuban, nyo marghub fih. Ini pakan tak pilihnya tak kebahyo. Hai tente karena dalam pandangan tanya nyo lebih good ketimbang nyo kan? Maka tertinggalkannya untuk terpilihnya. Pandangan good bab jiwa dia. Cuma jiwanya baru itu pandang. Inan ke perlu kepada ilmu pengetahuan tu benar. Gaya benar. Ya tak tengah. Ya tak turi dah gad dah nagat. Perlu kepada ilmu
Ilmunya adalah bibit. Sementara meninggalkan dan memilihnya adalah amal. Amalnya itimuh bak jiwa, dari jiwa, jiwanya terbentuk dari ilmu pengetahuan. Dari ilmu. Tetapi secara madinah, lepengnya mendu dengalah. Secara madinah, kehartanya mendu dengalah kan? Secara manusiawi juga ada merah, kemandu galak. Tetapi yang kemudian mampu membunuh rasa galak kepengnya hanya urung-urung pilihan. Seorang pilihan, orang yang nepetuh oleh Allah pada makam zuhud. Kejabatan, kehayu, mandu orang galak. Tetapi kemudian yang sanggup membunuh rasa galaknya hanya orang-orang hayu. Walaupun gaknya sedang bergelimang dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Sehingga nanti ulama. Kalian ni urung lain ni sahabat-sahabat ke. Gaya nanti urung cukup zuhud. Rela korbankan apapun untuk Allah, untuk akhirat dia. Ya, hingga gudip dalam keadaan gasi hana terpuna ke. Berdahur lain menumpak enggak menumpak ngurung zuhudnya. Keun bagian. Memang roh luar biasa. Roh urung yang cukup zuhud. Nya ti pegah menan. Ngen gay tukang pegah, hai tapi zuhud ke, tapi kita ke. Ti pegah menan yang ke keun. Ujung go, ai pun pegah. Kan model-model lung urung yang zuhud. Innamaz zahid huwa Umar bin Abdul Aziz. Urung-urung zuhud adalah urung lagi Umar bin Abdul Aziz. Urung yang bergelimang harta, bergelimang kekuasaan, tetapi hanya sedikit pun dalam jiwa rasa tertarik kepada harta dan tertarik kepada kekuasaan. Ilung tiada. Umar bin Abdul Aziz dumpu gena, tapi igaknya gepisahkan diri, geasingkan diri dari ketertarikan kepada harta yang tengah bergelimang tajam ke. Menyolong tiada nampak aku pegalak roh ku kan. Menyolong tiada nampak aku pegalak roh. Tiada apa tu pegalak roh tu. Tapi Umar Abdul Aziz mampu hana pegalak roh padahal igaknya tengah langkawan adanya. Tinggal ke innamaz zahid huwa misla Umar bin Abdul Aziz. Ya, benar. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz ya. Dente, itu katanya ke panu nak galak tu. Hana, memang yang kena di hidup saya tu. Maksudnya hana setiap yang hana tagala, hana tajaan. Hana seiring lagi kan. Tu kita nyoy le, kegatin nak galak tu. Nak galak tu. Hana, tapi iwa tu legatin hoy saja. Iwa tu irugum dia boleh pulih-pulih legatin. Padahal kan nak galak tu. Menansit orang yang irugum le kaya. Tetapi agaknya kebebu kena pelahro dari kaya. Tapi hanjit karena memang menang takdir kan. Lagi umpama Abdurrahman bin Auf. Tiban Abdurrahman bin Auf gemo gekli. Waktu begah le Rasulullah. Sahabat lung yang paling telat damang surga adalah Abdurrahman bin Auf. Musuh gekli Abdurrahman bin Auf. Tinggal cerita le Nabi. Cerita le Nabi. Begah pada sahabat hotel. Cerita le Nabi. Di saat Nabi ketemu dalam surga. Ketemu Nabi dalam surga. Gedengar su le Nabi. Krek-krok ke. Krek-krok ni. Gejinga le Rasulullah soy dalam surga. Bang gejinga ka Bilal bin Rabah. Gejinga ka Bilal. Jadi pada saat itu pakai nawai tat Bilal dalam surga. Rupanya Bilal menoi dengan hana letak urusan dengan. Hai pun hana le urusan. Igaknya hana payah ya lewati proses-proses hisab. Harta getan. Keluarga gahana. Anak getan perumoh gahan. Tiro ke. Mempenina hek taman. Waktu hisab kepada tali mereka. Hana kata yang kita yang tentang anak. Ai lu pun dengan anak-anak ku.
Harta ke ho kami hidup. Hai pun ada yang harta, ti draw ko yang nai lu. Kabeh, kakelu. Kudeh juga yang tinggal bang kita mang nabi lang surga ge kira-kira dalam ka Bilal berabah. Lenyan ge kalan lah la elam ge wewe nabi kalau la elam merumpak sahabat-sahabat yang lain tu. Tapi wate ge kalan langkawan sahabat-sahabatnya mandum nasiro sahabat dia hanadu. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kalang-kalang Abdurrahman ke tetak-tetak hana merumpak Abdurrahman bin Auf. Karena Nabi kan ke Abdurrahman bin Auf-nya kan orang yang cukup berjasa dalam perjuangan dakwah Nabi. Karena Abdurrahman bin Auf-nya kan as-sabiqunal awwalun. Sahabat yang kasajan Rasulullah dari periode Mekah kan kana. Sehingga Abdurrahman bin Auf-nya geangkat oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai ahlul hilli wal aqdi untuk mempersiapkan khalifah pengganti Abu Bakar pada saat Abu Bakar wafat. Sehingga yang pilih Sayyidina Umar bin Khattab ke khalifah waktu wafat Abu Bakar adalah ahlul hilli wal aqdi. 6 roh sahabat kepilih. Salah siro dari 6 roh sahabatnya adalah Abdurrahman bin Auf. Pakan roh Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf-nya termasuk sahabat yang awal tak temang surga. Dari periode Mekah kan kena harga. Mekah kan ramai. Kan ramai yang raya-raya. Utsman bin Affan, Abu Bakar telefon. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah. Padum kesangga yang tokoh-tokoh. Salah siroji adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi waktu kekalan dalam surga li Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain nak merumpa. Abdurrahman bin Auf mana? Tetek. Ka Abdurrahman bin Auf. Ka Abdurrahman bin Auf. Tengah na tetek di Nabi. Dudo baru truh. Abdurrahman bin Auf. Nutamang lam surga. Lam keadaan tengah negeri. Negeri Abdurrahman bin Auf. Nemo tamang surga negeri nemo. Merumpa dengan Rasulullah. Nanti yang li Rasulullah. Hai Abdurrahman. Pakan telat tak tamang surga. Ho nak gunakan. Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf. Wahai Rasulullah. Lung fikir sit. Tanyung hanli merumpa dua ada. Lung hadapi hisap. Proses pemeriksaan dum. Lung fikir hanli li dan lung fikir. Tanyung hanli merumpa dua. Nyan sekaliber Abdurrahman bin Auf. Sekaliber Abdurrahman bin Auf. Tapi payah gelewati tantangan-tantangan yang dahsyat. Payah gemo, payah gekli. Nyan kata meng surga, payah gemo, payah gekli. Gepikir yang handih gele ini. Jadi waktu gedinga cerita Rasulullahnya. Musuk-musuk gekli Abdurrahman bin Auf. Tetapi memang Abdurrahman bin Auf-nya nepegat oleh Allah sebagai sahabat yang memiliki jasa yang lain. Ya anaso bantu Rasulullah untuk biayai perang. Sehingga amal Abdurrahman bin Auf, amal melalui harta kekayaan yang beliau miliki. Galak nak galak ke, mesti angin nak galak ke. Tetapi, hanagala Abdurrahman bin Auf ke kaya, saban lagi hanagala getanyo kegasian. Abdurrahman bin Auf hanagala kaya tapi irugum gele kaya hanlelu age getanyo hanagala kegatin. Irugum te lawete datamang lawete gatin tak gatin. Nyan poji ho yang tanya irugum te gatin. Benar. Jadi atra yang hanata sukai tetapi na saja. Boleh jadi ata yang tak sukai hana saja, boleh jadi sit ata yang hana tak sukai tapi na saja. Jadi hana serta merta yang tagala na, yang hana tagala hana serta merta saja. Mustagninyo orang yang mati rasa terhadap harta. Mati rasa kan, baik na maupun hana. Cuman mustagninyo mati rasa sehingga iganya na harta tabang genai. Genai lang men gitu mo, ilikut mo. Benda bangga ke, nak senang hana taputat. Mati rasa ke harta. Cuman mustagninya menyoganya dalam kondisi hana harta, yang berarti mustagninya bukan mustagni yang fakir. Fakir yang mustagni. Tetapi mustagninya boleh jadi mustagni yang kaya. Mustagni yang
le harta. Pakang ke kengai mustagni sebagainya hanali terikat perasaan ngen harta baikna maupun hana, baik senang maupun susah. Na harta senang gehan, susah gehan. Hana harta senang gehan, susah gepihan. Level gaknya lebih tinggi daripada level orang zuhud. Menyo orang zuhud, yang prinsip orang zuhud. Hana harta senang ke? Na harta susah ke? Menyuruh mustagrinya orang yang susah-susah nali. Na harta hana senang, hana susah. Hana harta juga hana senang, hana susah. Yang mana karakter tiro mustagri. Jadi Abdurrahman bin Auf yang tak ceritakan telat tamang surga, nyan ta banding ngan tabi-tabi sahabat ke. Bet tak kira berarti awai tanya Abdurrahman bin Auf. Kau ngeneo, hai ngan tabi-tabi sahabat ke. Awai sahabat yang lain. Awai sahabat yang lain ketimbang ngan Abdurrahman bin Auf. Tabantit dari kalangan Nabi, yang paling telat tamang surga dari kalangan Nabi, yang telat, yang duduk tamang surga dari kalangan Nabi adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, dari sahabat Nabi adalah Abdurrahman bin Auf, dari kalangan Nabi adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, benar. Wa syartul marghubi anhu ay yakuna huwa aidan marghuban fihi biwajhin minal wujuh. Dan bermula syarat margub'an bahwa adalah dianya pula itu margub fih dengan satu wajah daripada segala wajah. Orang zuhud adalah orang yang tinggalkan sesuatu, memilih sesuatu yang lain yang lebih good. Cuman ada yang tak tinggalkannya, nyan na syarat ijih baru gekentanya orang zuhud. Syarat jih ada yang tak tinggalkannya, atanyan pun margub fih, atanyan pun ada yang sesuatu yang pada dasar jih digemari le jiwa tu, igalak le jiwa tu. Faman ragiba amma laysa matluban fi nafsi la yusamma zahidan. Maka bermula siman yang ragabaan, yang membenci ia akan barang yang tidak ada ia dituntutkan pada jiwanya, la yusamma zahidan, tidak dinamakan akan ia akan orang yang zuhud. Menyota-nyota benci, menyota-nyota hana tak gemari sesuatu yang memang hana gemari le jiwa tu, sehingga duduk tak tinggalkan atau yang tak pilih dan lain, nyan getanyo hana gekun orang yang zuhud. Pakan id tarikul hajari wa turab wa ma asbahahu la yusamma zahidan. Karena bermula orang yang tinggalkan batu dan tanah dan barang umpamanya yang menyerupai ia akannya, itu tidak dinamakan akannya akan orang yang zuhud. Ata yang tak tinggalkannya, nah syarat di sini baru kendanya orang zuhud. Bu syarat ji atanya memang sesuatu yang secara sya'an ji margub fih, digemari le jiwa orang. Tanyo tak pilih tak tinggalkan atanya, tak pilih tanyo tidak tak gemari atanya, yang gekan zuhud. Tetapi menyo yang tak tinggalkannya, yang tidak tak gemarinya, sesuatu yang memang iji hana sya'an kegemaran inan, nya hana gekan tanyo zuhud. Mesti contoh, tanyo zuhud. Pu mana pu zuhud? Ilung anda batai. Anda batai ku biarkan jinan pun nak kuat bergalak ro kan anda batai. Ke tanah pun nak kuat bergalak ro ku. So yang cok-cok je kedehinan. Nya hana gekan zuhud pakan karena ke tanah dan ke batainya nyen sya'an ji kensya'an margub fih, kensya'an sesuatu yang nak kegemaran, hidup kegemaran inan. Wa inna ma yusamma zahidan man tarakat darahim wad dananir, dan hanya saja dinamakan akannya seorang akan yang zahid, dan hanya saja dinamakan akan zahid akan siman yang ditinggalkan ia akan dirham dan dinar. Yang gekun orang zuhud, orang zahid, orang yang tinggalkan dinar dan dirham.
Li'anna turab wal hajar laysa fi badinnatir rakbah. Man urun tinggalkan tanah dengan bateh, nak kira pejut karena bahawa sungguh tanah dan bateh tidak adalah keduanya itu pada Madinah rakbah. Karena ini memang sesuatu yang secara sya'an tidak digemari. Maka hana geakun. Tak tinggalkan adanya urung zuhud. Yang gekun urung zuhud adalah urung yang meninggalkan sesuatu atau meninggalkan ketertarikan pada sesuatu yang secara sya'an adanya digemari oleh nafsu. Digemari le jiwa. Nampak. Tak. Oleh wa syartul marghubi fihi ay yakuna indahu khairan. Dan bermula syarat marghub fih ay yakuna indahu khairan. Itu bahwa ada ianya marghub fih di sisinya itu lebih baik minal marghubi anhu daripada marghub an. Hatta tagluba hadhil rakbah sehingga galabahlah ini kegemaran. Oleh marghub fih atau yang tak gemari. Nya syarat marghub fih marghub fihnya dalam pandangan tanya lebih good daripada marghub an. Tanya tak pandang katanya memang lebih good. Pakan tanya tak pilih akhirat ketimbang dunia. Hingga tertinggalkan dunia gara-gara tak pilih akhirat. Karena tanya memandang akhiratnya khairu wa abqa. Akhiratnya lebih good dan lebih kekal. Man dunianya lebih buruk ketimbang akhirat. Akhiratnya lebih good ketimbang dunia. Jadi syarat marghub fih iji atau sesuatu yang dipandang, tak pandang lebih good daripada marghub an. Sehingga karena marghub fihnya tak pandang sebagai sesuatu yang lebih good, dudo taglubu hadhir rakbah. Dudo menjadi-jadilah kegemaran di dalam jiwa tanya. Menjadi-jadilah ketertarikan dalam jiwa tanya. Sehingga tanya karena tertarik tak kena, sehingga tanya tak mujud tinggal taduk tak beda. Tinggal tak tak beda. Pakan karena galak tak katanya. Pakan galak tak katanya karena dalam pandangan jiwa tanya nyo lebih good. Sehingga hanjan bengah le tak mujud. Tak tinggalkan katanya untuk tak pilih tak pilih saja. Saban sit lagi fal ba'i la yakdumu 'alal bai'i illa wal mushtara 'indahu khairun minal mabi'. Maka bermula seorang ba'i, penjual, itu tidak melakukan tidak menghadap di atas di atas jual illa kecuali wal mushtara 'indahu khairun minal mabi'. Kecuali padahal mushtara di sisinya lebih baik daripada mabi'. Tanya nak sama barang. Tak publo. Nyen hana mungkin tanya tayak publo barangnya. Hana mungkin tayak publo barangnya. Kecuali karena tanya na keyakinan dan na pandangan bahwa wate tayak publo barangnya untuk enggan peng. Kecuali karena na pandangan bahwa pengnya lebih good ke getanya ketimbang barangnya. Good peng. Perlepeng ke getanya ketimbang barang. Tingkat tapu belau barang, ya napeng. Mamnya orang dianggap barangnya lebih good ketimbang peng, apa belau? Justru menyonapeng peng tak bid untuk tablau barangnya. Jadi seorang penjual tidak mungkin menjual barangnya kecuali dia memandang bahwa harga dari barang, uang yang hasil dari penjualannya lebih good dalam pandangan ganyan ketimbang barangnya. Fayakunu haluhu bil idafah ilal bai' zuhdan fihi. Maka adalah keadaannya dengan tak idafah kepada jual itu zuhud padanya barang. Tak bedah katanya, tayak relakan barang tanyo milik legop. Karena tanyo hanali galak ada ke barangnya. Pakan hanali galak ada barangnya karena tanyo lebih tak galak kepada peng harga barang, nyan tayak lepaskan barangnya, tayak tinggalkan barangnya menjadi milik gop yang gekun dengan zuhud. Wabil idafah ilal audi anhu ragbatan fihi wa hubban.
dan dengan tak idafah kepada iwat, kepada harga barang. Iwatan, iaitu barang yang tukang, mengempeng lah. Itu ragbah padanya dan hubban. Jadi tak nisbah. Tak meninggalkan barangnya, tinggalkan barangnya menjadi milik gop, tak ajuk barangnya ke gop, yang kena tengok zuhud dari barangnya. Dengan tak idafah kepada tanya ingin memiliki peng, ingin tacok peng dari harga barangnya, yang geken dengan ragbah dan hubban. Geken, pada tanya tak perlu sebuah barang ke gop, karena tanya ingin perle ke peng, ingin tanya harga dari barangnya tak miliki, tamat dalam bentuk peng, ke barangnya geken zuhud terhadap barang, geken ragbah dan cinta terhadap peng, terhadap rupiah yang gara-gara tak perlu barangnya. Nyamban. Walidzalika qala Allah Ta'ala, dan karena demikian berfirmanlah Allah dalam surah Yusuf pun berkata Allah, wasyarauhu bisamanin, purah dalam ayat bihsin nah. Purah bahsin, wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin, dan menjual oleh mereka itu. Wasyarau nya syarau dengan makna menjual. Hasyarau makna ji makna roy ji kan membeli, tapi syarau ini makna ji menjual. Menjual oleh mereka akannya Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, darahima ma'dudah, beberapa dirham yang ma'dudah, wa kanu fihi minaz zahidin, dan adalah mereka padanya itu daripada orang-orang yang zahidin, orang-orang yang zuhud. Yang kena begah lafaz zahid, lafaz zahidin, penggunaan lafaz zahidin dalam ayatnya yang menjadi rujukan terkait dengan makna hakikat zuhud. Cerita itu tentang saudara-saudara Nabi Yusuf, ibu beliau Nabi Yusuf. Ibu beliau Nabi Yusuf bisamanin bahsin, dengan harga yang sangat rendah, darahima ma'dudah, hanya padu-padu dirham ibu beliau. Pakan ibu beliau, wakanu minaz zahidin, wakanu fihi minaz zahidin, adalah mereka padanya Yusuf itu daripada yang zuhud. Pakan karena hana menarik ke Nabi Yusuf, pakan gadah menarik ke Nabi Yusuf, gadah tertarik ke Nabi Yusuf karena menarik ke pulain. Putra kebulain menarik, lebih menarik awalnya beklina Nabi Yusuf, bekle deh Nabi Yusufnya le Nabi Yaqub. Karena menyun Yusufnya mantengna, nyen Nabi Yaqub akan gecurahkan kasih sayang menurut pandangan urungnya. Curahkan kasih sayang si ke Nabi Yusuf kan. Tinggal ke abang-abangnya, ikhwah Nabi Yusufnya, hana gebi kasih sayang menurut pandangan awaknya. Hai urung saudara-saudara Nabi Yusufnya, betalah-talah sid. Dudo juga menjadi para nabi dalam sebuah riwayat. Pakai ibu beliau. Hai karena hana galai ke Nabi Yusuf. Yang keji ibu beliau. Pakai hana galai ke Nabi Yusuf karena nagalai ke pulain. Putra galai bele degekalan Nabi Yusufnya le Nabi Yaqub. Itukah Nabi Yusuf dengan atau yang lebih good menurut pandangan awaknya. Yang kejut publon Nabi Yusufnya, kondisinya geken wakanu fihi minaz zahidin. Karena hanya menarik Nabi Yusuf. Menarik ke sesuatu yang lain. Maknahu, bermula maknanya ayat. Makna wasyarau. Ba'uhu, menjual oleh mereka itu akannya Nabi Yusuf. Fakat yutlaku syira' bima'nal bai'i. Maka terkadang-kadang diitlakkan lafaz syira' dengan makna bai'. Lafaz syira' kadang-kadang nak pakai dengan makna bai'. Wa wusifa ikhwatu Yusuf bizuhdi fihi. Dan diwasafkan akan saudara Yusuf dengan zuhud padanya Yusuf. Idh tama'u ayyakhlu lahum wajhu abihim. Karena ditamak oleh mereka itu ikhwah, bahwa kosong bagi mereka itu ikhwah oleh wajah bapak mereka itu.
Wa kana dzalika indahum ahabbu ilaihim min Yusuf. Dan adalah demikian di sisi mereka itu lebih dicintai kepada mereka itu min Yusuf daripada Nabi Yusuf. Yang bekle Nabi Yusuf sahabat. Karena kan pernah ni karena kan Nabi Yusuf sangat dicintai. Karena Nabi Yakub sangat dicintai Nabi Yusuf. Jadi awaknya nyan sangai perle. Sehingga karena perle aja hana le butuh meri rendah tat harga Nabi Yusuf bawaan karena lebih penting je. Maka karena menan faba'u tam'an fil iwad, maka menjual oleh mereka itu akannya Nabi Yusuf karena tamak fil iwad, karena tamak pada pengganti. Perle ke balasan ji. Apa balasan? Ya bele merempak dengan Nabi Yakub. Faidan, maka ketika itu kullu man ba'ad dunya bil akhirah. Tiap-tiap siman yang menjual ia akan dunia dengan akhirat. Fahuwa zahidun fid dunya. Maka dianya itu orang yang zuhud di dunia, orang yang zuhud pada dunia. So, berangkaso yang ipublo dunia dengan akhirat. Dunia ipublo ico akhirat. Ge urung publo barang geco peng. Publo dunia ico akhirat. Yang gekun urungnya zahid fid dunya. Orang yang zuhud terhadap dunia. Wa kullu man ba'al akhirah bid dunya, dan tiap-tiap siman yang menjual ia akan akhirah dengan dunia. So menteng yang publo akhirat icok dunia. Akhirat ipublo untuk merempak dunia. Nyan fahuwa aidan zahid, maka dianya pula itu orang yang zuhud. Orang yang publo akhirat untuk merempak dunia yang kekurung zahid ni. Walakin fil akhirah, dan tetapi zahid pada akhirat, zahid terhadap akhirat. Berarti secara lugah zahidnya ada dua macam. Berarti jid dah kunnya secara lugah le. Jid dah kun tanyonyo adalah ahli zuhud. Man zuhudnya ada dua macam. Na zuhud terhadap dunia, na zuhud terhadap akhirat. Menyo tapublo dunia, tak tinggalkan dunia yang merempak akhirat yang gekun zuhud fit dunia. Menyo tapublo akhirat yang penting ni tanyo benar dunia yang gekun tanyo zuhud fil akhirah. Walakinil adah jariyatun bitakhsisi ismi zuhudi biman yazhadu fit dunia. Dan tetapi bermula adat itu berlaku ia dengan perkhusus nama zuhud dengan siman yang zuhud ia pada dunia. Cuman meno sagai. Menyo secara adat berlaku adat nama zuhudnya khusus kepada orang yang zuhud fit dunia. Berarti menyogai kitanya kita menglam zuhud, tetapi kan zuhud yang berlaku adat, kan alam bil ghalabah, kita mengerat logat orang zuhud ni. Tinggal sagai sebahagian zuhud fit dunia, sebahagian zuhud fil akhirah. Tetapi lafaz zuhud yang pada dasar ji boleh digunakan ke mandua, kemudian galabah pemakaian ji secara adat, sehingga nama zuhud hanya dikhususkan kepada orang yang zuhud fit dunia. Kama khassasa ismal ilhad bima yamilu ilal batil khassah. Sebagaimana barang yang ditaksis ianya adat akan nama ilhad dengan siman yang cenderung ia kepada batil khasah secara khusus. Wa inkanu huwa lil maili fi wad'il lisan. Walaupun ada ianya lafaz ilhad itu bagi maili fi wad'il lisan pada wada' lisan. Pada wada' lisan berarti pada wada' lughat. Jadi pemakaian lafaz zuhud khusus kepada zuhud fid dunia, yang taban lagi pemakaian lafaz ilhad. Ilhadnya makna ji mailun, cenderung. Nah, orang yang ilhad kepada kebaikan, nah yang ilhad kepada kejahatan. Tetapi kemudian dalam pemakaian dikhususkan ilhadnya kepada orang yang hanya cenderung kepada kejahatan. Walaupun secara lughah jid pakai termasuk ke orang yang cenderung kepada kebaikan. Yang kenyaleh berarti penjelasan je.
Ya. Jadi memangnya agak rumit becut. Karena mula ulang kalimat ji. Karena kalimat ji kalimat marghub fih, marghub an dan seterusnya. Tapi yang penting ile mana? Yang penting ile Cina-nya ile penting nyo terkait dengan definisinya yang kagak jelaskannya nama form mana. Ya, benar. Jadi pastikan bung form le. Ya, alasan ji kan karena ikhwah Nabi Yusufnya diharap supaya perhatian ayah yaitu Nabi Yakub bertertuju kepada awaknya, bele terfokus pada Nabi Yusuf. Jadi ipublo Nabi Yusuf, makna ipublo Nabi Yusufnya kan Ya'bah Nabi Yusuf. Kupu ibah Nabi Yusuf untuk merempak hasil ji supaya lena Nabi Yusuf supaya terbagi perhatian dan cinta Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dalam porsi yang hana sesuai menurut ikhwah Nabi Yusufnya. Karena kan merasakan ikhwah Nabi Yusufnya hana gak perhatikan di Nabi Yakub karena Nabi Yakub gak tak perhatikan Nabi Yusuf. Sehingga ya Nabi Yusuf, ya pindah Nabi Yusuf dari pandangan Nabi Yakub supaya perhatian Nabi Yakubnya karena hanali Nabi Yusuf, berarti tinggal sagai ke ikhwah yang tersisa. Jadi nyo ke iwat daripada publo Nabi Yusuf. Galom, kan Nabi Yusuf kan mentang uba. Malah dalam tafsir lagi seumpama tafsir Jalalain yang nak salah. Jadi ikhwah Nabi Yusuf ni Ya'bah Nabi Yusuf. Ya'bah Nabi Yusuf hal cerita yang masyhur. Dodo baru dirempak dia urangnya dodo yang baru publo Nabi Yusuf tinggal beliau oleh suami Zulaikha kan. Dodo tinggal saja Zulaikha, maka dodo Nabi Yusuf terjadilah lagi yang dicerita dalam surah Yusuf. Dodo Nabi Yusuf dalam penjara Nabi Yusuf bertafsir mimpi. Pengawal penjara yang 3 penjara yang pun sempat bersama dalam penjara dengan Nabi Yusuf. Dodo mimpi Nabi Yusuf, takbir mimpi Nabi Yusufnya tepat persis lagi yang ditakbir oleh Nabi Yusuf kenyataan ji dodo pengawal istana yai penjaranya dodo ipeluh ipu alam istana. Truk pengawal ke dehu istana, kerja dalam di istana, dodo raja melumpuh. Dodo raja melumpuh, wate melumpuh raja perle bena urang yang tafsirkan mimpinya. Gepesapat tu para pentadbir mimpi. Inang gromasi besapat istana. Kuat dia ceritakan tentang lumpuh raja, dodo hana yang mampu menjelaskan dan mentakbir. Kebetulan kena pengawal istana bunuh yang 3 yang tabuh penjara dengan Nabi Yusuf. Dodo gepegah ba raja li Nabi Yusuf. Gepegah li ba raja li pengawal bunuh. Berkata dalam penjara ini yang 3 ngelung. Urang zero yang kena Nabi Yusuf berah. Getakbir mimpi dua buah mimpi getakbir. Mimpi pengawalnya saboh, mimpi na urang lain dia tu. Mandua betul. Yang mimpi urang serotuknya memang wate getakbir le Nabi Yusuf bawah hana trip le, urangnya akai pelu. Pun getakbir le mimpi pengawal istananya bahwa agaknya akan jemput untuk dipulangkan ke istana. Ipelu ke. Dodo berasa nak melumpur urang serotuk. Bahkan Nabi Yusuf ipelu sih, tetapi ipelu untuk dieksekusi. Dodo rupanya hana trip. Urangnya dieksekusi, duduk pilih urangnya. Berah tu le urang le pengawalnya baraja. Bahawa Nabi Yusuf ini yang pernah getakbir mimpi persih lagi berah. Raja perle urang tafsir mimpi. Para yang urang yang kali kumpulkan le rajanya di istana hana yang mampu. Duduk cok tu Nabi Yusuf untuk getakbir mimpi raja. Getakbir mimpi le Nabi Yusuf kan hanya sekedar yang gelumpur oleh raja, tetapi termasuk
ge sampaikan solusi-solusi di atas pu yang gelumpur oleh raja. Hai raja akan gelumpur masalah yang lagi dalam surat Yusuf, masalah lumur pijut, lumur tumbun. Bahawa gelumpur oleh raja lumur pijut, lumur tumbun. Getafsir oleh Nabi Yusuf akan terus oleh 7 tahun musim panen raya, tetapi musim panen rayanya akan terus 7 tahun musim pacekli, musim gagal panen. Nyen lumpur raja. Duduk gebi solusi oleh Nabi Yusuf. Supaya orang Mesir nyo beda, maka dalam masa panen gednya, nyo harus orang Mesir nyo harus kumpulkan, harus kebah stok makanan untuk menghadapi musim uga, musim gagal panen uga. Rupanya raja, karena Nabi Yusuf yang sampaikan, seorang Nabi yang sampaikan dan seterusnya, yakin ke? Maka ini ke duduk gak angkat. Nabi Yusuf menjadi ketua, semacam ketua pelaksana haji. Musim panen raya blow, tu antara rakyat dum blow kumpulkan ju hasil panen rakyat. Gedam truk musim gagal panen, inanggro lain kan kabeh deuk dum. Inanggro Mesir mentang makmu. Publo tu kembalikan tu makanan-makanan yang geblo oleh kerajaannya, publo dengan harga yang murah ke rakyat-rakyat dalam musim deuk, dalam musim gagal panen. Sehingga orang lain kabeh deuk, orang Mesirnya hana deuk. Megah tu mantap buah nanggro. Mesirnya hebat kan. Satu-satunya nanggro yang hana ditimpa kelaparan dalam musimnya hanya nanggro Mesir. Teruhlah informasi kedih bak Palestina kedih, bak kaum, bak masyarakat Nabi Yaqub. Bahai Mesir na makanan. Ke Nabi Yaqub bak ikhwah beno, bak berti abang ado Nabi Yusuf. Perah Nabi Yaqub jak kedih Mesir. Ya lah keblo makanan. Urang kabeh deuk dum. Beda tu jak deuk kedih. Nabi Yusuf ban terus urangnya gedepu ju. Bohanyo abang ke. Maka ge siasat tu Nabi Yusuf dengan berbagai macam cara. Hai detail je tinggal baca surah Yusuf lah guys. Sebetulnya ni hana faham cerita tapi. Baca surah Yusuf mandum nainan. Baca tafsir. Kakak duduk pegang di cara oleh Nabi Yusuf baru gebi makanan bersip ke urang bek deuk. So you jawab aron. Yang paling Tuhan lang kawan aron. Hai aba ana, bapak kamu. So apa aron? Yaqub. Nabi Yaqub. You jak Yaqub kan? Wo tu duduk, ya sampaikan informasinya. Nabi Yaqub karena sayang ke rakyat, ke masyarakat, ke bedek, gebedah berangkat. Rupanya Nabi Yusuf si kawai ke depu. Nabi Yusuf si kawai ke depu. Begitu terus Nabi Yaqub ke di Mesir, inan ke gepegat penyambutan di Nabi Yusuf alaihissalam, gesambut ayah ke yang kamu pisah selama puluhan tahun dengan perayaan yang luar biasa dan inan ke baru getepu le abang-abang Nabi Yusuf bahwa wazir Perdana Menteri lah misalnya. Perdana Menteri Mesirnya adalah Nabi Yusuf. Ada ke yang jamin gak apa ke deh. Lamon. Merempatlah kembali Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Yang Nabi Yaqub katanya katuharat. Mata kah hana deh Nabi hai umur kah lanjut. Kemudian Nabi Yaqub kan karena neklik tapi semenjak gadah Nabi Yusuf neklik tapi Nabi Yaqub dan Nabi Yaqub dah tinggal Mekleh. Jadi mengasingkan diri. Jadi neklik tapi tinggal support mata. Mati merempatnya hai namanya ayah ngan bagecum be Nabi Yusuf tiah hana lain. Ti gedepu ju hada Yusuf. Nyo adalah Yusuf panelu. Jadi langsung gedepu bawahnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, benar. Untuk lebih detail silakan buka surat Yusuf. Ya.
Ini gampang tak? Ni kita baca tafsir ini gampang tak? Karena ini kan karena media. Maksud wilayah-wilayah yang disebutkan dalam tafsir. Gampang tak ini? Maksud contoh sejarah tentang kaum Antakiyah dalam surat Yasin. Antakiyah. Karena cerita dalam surat Yasin. Wajah amin aksal bani nanti rajulu yas'a. Karena yang kan cerita Nabi Isa alaihi salam diutus perwakilan untuk dia sampaikan dakwah ke Antakiyah. Di Antakiyah nah kerajaan. Dia sampaikan dakwah Islam kepada penduduk, kepada rakyat dalam kerajaan di Antakiyah. Ya kan? Banyak yang tidak buka Yasin. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna, ya kan? Fa'azzazna bithalith. Lalu kami kuatkan dengan yang ketiga. Ketiganya adalah orang yang kelih yang dikirim oleh Nabi Isa. Karena sebelumnya kalau kirim dua roh, rupanya duduk gadah jejak. Dikirim orang yang kelih untuk gaya periksa kiban ke kondisi di Antakiyah dan dua roh tu yang dua roh sahabat Nabi Isa yang lebih hawai dikirim ke Hanalim ho. Maka fa'azaz Nabi Salis. Wate gejak yang kelihnya merempa dengan sirah orang Tuhan di pinggiran Antakiyah. Merempa dengan sirah orang. Orangnya ke yang duduk ya pengen orang yang kelihnya menjadi fasilitator orang yang kelihnya untuk gebantunya utusan dari Nabi Isa-nya untuk ya dakwah dan seterusnya hingga terus ke pertama ngurungnya dalam istana. Dan orang yang dampinginya ke orang Antakiyah yang Tuhannya yang dampinginya ke yang sepak-sepak kayak orangnya ke yang kun hai ikuti olehmu orang yang tidak meminta ajra. Ya kan? Yang gak nyankeun ba urang Antakiyah. Wate urang Antakiyah tru urang yang kelihnya, urang Antakiyah hai tim patih pu yang gepegah legean. Geke legean wajah amin aksal madinati rajulu yas'a kana. Wajah amin aksal madinati rajulu yas'a. Yang maksudnya ke urang Tuhan. Jadi maksudnya benar. Maksudnya kan gampang yang kena lum begah. Nyo ini contoh Antakiyah. Pat Antakiyahnya kan tinggal dah settle dengan Antakiyah. Mupat di du Antakiyah. Lian Nabi Isa. Pat tinggal Nabi Isa. Mupat you. Hog yang dakwah Nabi Isa. Antakiyahnya pat. Dumna jiuh dari tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam. Dan seterusnya. Jadi menyuna terbaca umpama lagi terbaca baca kitab-kitab tafsir, wate tabut Yasin, wate baca surah Yasin, kan hanya sekedar baca. Jadi kita bacanya dengan terdupu. Ayat demi ayat terdupu maksud yang disampaikan oleh Allah dalam surah Yasin. Kajian. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab.